Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darna Yunita Saputri dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D semester 3. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas hukum perikatan dan saya akan mempresentasikan hasil kerja artikel saya yang berjudul Implementasi Hukum Perikatan pada Transaksi Digital. Dari judul tersebut, saya memiliki 3 poin pembahasan. Yang pertama, definisi transaksi digital. Yang kedua, hukum perikatan dalam transaksi digital. Dan yang ketiga, implementasi hukum perikatan pada transaksi digital. Langsung saja saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu definisi transaksi digital. Transaksi digital adalah persetujuan antara dua pihak yang terlibat dalam perdagangan online atau digital, yakni pihak pembeli dan pihak penjual. Hal ini didukung dengan adanya gaya hidup yang kini semakin mobile. Gaya hidup mobile translation, transaksi seluler seperti pembayaran asuransi, belanja, sharing, pembayaran listrik, dan berbagai macam pembayaran serta tagihan yang bisa dilakukan secara digital, bahkan menyediakan fasilitas pengiriman barang maupun jasa melalui handphone. Transaksi bisa terjadi melalui surat menyurat, WhatsApp, website, dan yang paling hit di Indonesia yaitu jual beli online di marketplace. Di antaranya Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan Lazada, serta lain sebagainya. Transaksi digital ini menggunakan pembayaran non-tunai seperti Dana, OVO, Mobile Banking, ShopeePay, dan aplikasi transaksi virtual lainnya. Dengan canggihnya teknologi dapat menanggung adanya transaksi online, kini masyarakat mulai tertarik menggunakan berbagai macam produk serta layanan yang diberikan di media online, sehingga penggunaan uang digital e-money menjadi hal yang umum dilakukan sekarang. Keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan e-money yaitu 1. Berkurang bahkan mencegah peredaran uang palsu di masyarakat. Kedua, minimnya risiko pencurian dan perampokan. Ketiga, lebih akurat sebab dilakukan oleh komputer dan mesin otomatis. Yang keempat, tidak mesti menunggu lama untuk kembalian nominal uang karena uang akan dipotong secara otomatis oleh sistem yang. Dan yang kelima, transaksi dilakukan dengan relatif cepat dan tepat. Transaksi digital menjadi populer karena memiliki keunggulan yang lebih praktis, mudah, cepat, dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bank sentral yang ada di dunia sangat mendukung maupun mendorong alat pembayaran secara tidak langsung ini. Tentu saja disebabkan oleh sistem pembayaran yang relatif aman, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian di suatu negara. Dalam transaksi digital mempunyai dua dampak yang paling umum, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya diantaranya meningkatkan kapasitas seseorang industri melalui digital. Selain itu, keberadaan teknologi bisa membantu dalam memberikan berbagai macam pelayanan serta dapat pula meningkatkan perekonomian melalui sistem perbankan karena perbankan sangat mendukung teknologi modern yang dapat menjadi sarana transaksi non-tunai yang ekonomis. Ada pula dengan munculnya jejaringan sosial berbasis teknologi semakin mudah untuk mendapatkan informasi dan bisa melakukan transaksi jarak jauh. Dengan mudah mengetahui produk yang dipasarkan sehingga dapat memudahkan para konsumen untuk melakukan transaksi yang dapat menguntungkan bagi para produsen bahkan bagi para pemain ekonomi utama dengan sistem transaksi saat ini. Itulah beberapa dampak positif dari transaksi digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif dari transaksi digital. Yang pertama, kehadiran jaringan telekomunikasi di dalam transaksi seringkali disalahgunakan, serta dapat dengan mudah menimbulkan penipuan yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, merugikan banyak pihak baik dari segi produksi maupun keuangan, dan dapat pula menimbulkan kerugian besar bagi konsumen. Yang kedua, penyalahgunaan sistem komunikasi dapat membahayakan standar, seperti adanya sistem pemblokiran, pencemaran nama baik dari konsumen maupun pelaku usaha, dan maraknya perentas sistem transaksi perdagangan ekonomi yang dapat merugikan para pihak yang menggunakan digital untuk bertransaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu tentang hukum perikatan dalam transaksi digital. Di dalam transaksi terdapat hukum yang berlaku guna melindungi hak dan kewajiban antara pihak pembeli dan pihak penjual.
yang disebut dengan hukum perikatan. Hukum secara genetik merupakan semua peraturan atau tindakan yang dilakukan oleh sang kekuasa pengadilan yang memiliki sifat mengikat. Ada pula perikatan. Perikatan adalah hubungan suatu hukum terkait properti para pihak. Pihak pertama menanggung kinerja atau memikul prestasi dari pihak kedua atau pihak lain dalam hal mengikat keduanya. Hal ini mengikat bisa seperti perbuatan jual beli. Dalam jual beli ada yang dinamakan perjanjian jual beli yang terkait dengan persetujuan barang atau jasa. Bidang hukum yang digunakan dalam transaksi digital adalah bidang hukum kontrak dan hukum perikatan. Hal ini terjadi disebabkan oleh kesepakatan di dunia bisnis, termasuk bisnis melalui digital atau e-commerce, merupakan kontrak bisnis. Dalam WB Kitab Hukum Perdata, terkait hukum atau suatu perjanjian diatur oleh kontrak buku 3 tentang persekutuan dan mengatur hak milik atas hak kewajiban pribadi dari pihak tertentu. Pada pasal 1338 terdapat di dalamnya ayat 1 KUH Perdata mengatakan, seluruh kesepakatan yang dibentuk secara sah berlaku untuk undang-undang kepada orang-orang yang bentuknya. Pada pasal 1313 KUH Perdata mengatakan bahwa perjanjian adalah sebuah tindakan satu dengan yang lainnya yang saling terikat. Perikatan kontrak digital tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, beretikat baik, dan kesepakatan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Ada pula mengenai kejahatan dan mengenai suatu kesusilaan para media digital yang secara eksekutif diatur di dalam pasal 27 terdapat pada ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 pada tahun 2016 terkait di dalamnya suatu penjelasan dalam hal bertransaksi. Perlindungan konsumen pada hal bertransaksi dilindungi oleh hukum yang berlaku jika memperoleh komoditas yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh produsen. Di antaranya, ketentuan di dalam pasal 47 ayat 1 UU PK dapat ditemukan bahwa dalam hal menyelesaikan perkara konsumen memiliki dua pilihan untuk dilaksanakan. Yang pertama, melalui lembaga khusus yang memiliki tugas menyelesaikan perkara konsumen dengan produsen. Yang kedua, menjalankan suatu peradilan di tempat lingkungan peradilan secara umum. Selain itu, ada pula pada pasal 45 ayat 2 UU PK berisi kandungan tentang perkara pembeli dapat diselesaikan baik di dalam maupun di luar ruangan sidang atau pengadilan, tentu didasarkan kepada para pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang implementasi hukum perikatan pada transaksi digital. Implementasi adalah menyediakan suatu cara untuk melakukan hal yang memberikan dampak terhadap sesuatu berupa undang-undang, peraturan yang dibuat pemerintah, keputusan atas peradilan, serta suatu kebijakan lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti implementasi ialah pelaksanaan dan penerapan. Transaksi yang dilakukan secara digital berdasarkan kepada undang-undang yang terdapat di dalam ITE dan PP PSTE selalu dibenarkan dalam transaksi digital. Hal ini bisa dipertanggungjawabkan. Implementasi dalam transaksi digital lebih kepada hak dan kewajiban produsen dan konsumen. Hal ini telah diatur oleh hukum yang ada. Hak produsen diatur pada pasal 6 UU PK, sedangkan kewajiban produsen terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 pada tahun 1999 terkait perlindungan pembeli. Selain itu, ada pula hak dan kewajiban para pembeli yang diatur pada pasal 4 Undang-Undang. Itulah pembahasan mengenai artikel saya. Selanjutnya saya akan menyimpulkan. Bisa ditarik kesimpulan yang pertama, transaksi digital merupakan persetujuan antara dua pihak pembeli dan pihak penjual yang melakukan kegiatan jual beli atau perdagangan secara digital. Yang kedua, di dalam transaksi terdapat hukum yang berlaku guna melindungi hak dan kewajiban antara pihak pembeli dan pihak penjual, yaitu hukum perikatan.
Yang ketiga, implementasi adalah menyediakan fasilitas dalam melakukan hal yang dapat memunculkan akibat atau pengaruh terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya Darna Yunita Saputri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.